Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Enda Lestari dengan NIM 241031074 dari kelas Sistem Informasi B angkatan 2024. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah artikel jurnal yang berjudul Rancangan Aplikasi Batam Travel menggunakan metode SDLC yang ditulis oleh Nafisatul Hasanah dan Muhammad Nahrul Indrawan. Penelitian ini membahas tentang pengembangan aplikasi informasi wisata di Kota Batam yang bertujuan untuk membantu wisatawan memperoleh informasi tempat wisata dengan lebih mudah melalui aplikasi mobile. Nah, dalam penelitian ini digunakan metode System Development Life Cycle atau singkatan dari SDLC yang terdiri dari beberapa tahapan pengembangan sistem. Oke, baik, kita masuk kepada tahapannya. Yang pertama itu analisis sistem. Nah, pada tahapan analisis sistem dilakukan proses analisis terhadap sistem yang akan dikembangkan. Pada tahap ini peneliti mempelajari bagaimana sistem akan berjalan serta mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi Batam Travel. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui masalah yang ada serta menentukan solusi sistem yang tepat. Nah, pihak yang terlibat dalam tahap ini adalah sistem analis, peneliti atau developer, serta calon pengguna sistem atau wisatawan. Output yang dihasilkan pada tahap ini adalah hasil analisis sistem dan gambaran kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Oke, baik, selanjutnya ada spesifikasi kebutuhan sistem. Nah, tahap ini merupakan proses penyusunan kebutuhan sistem berdasarkan analisis sebelumnya. Dengan adanya spesifikasi kebutuhan sistem, pengembangan dapat mengembangkan fitur yang ada pada dalam sistem. Nah, adapun pihak yang terlibat adalah sistem analis dan developer. Output dari tahap ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan sistem. Selanjutnya ada perencanaan sistem. Nah, pada tahap ini dilakukan perencanaan sistem berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan. Perencanaan ini mungkin dapat berupa desain sistem atau prototipe aplikasi. Pihak yang terlibat adalah desainer dan developer. Adapun output yang dihasilkan adalah desain dan rancangan sistemnya. Selanjutnya ada pengembangan sistem. Nah, tahap pengembangan sistem merupakan proses pembuatan sistem berdasarkan desain yang telah mereka buat. Pada tahap ini dilakukan proses coding sehingga sistem berjalan sesuai dengan fungsinya. Pihak yang terlibat adalah programmer atau developer. Nah, adapun outputnya itu pastinya sistem aplikasi yang telah dibuat. Tahap selanjutnya adalah pengujian sistem. Nah, pada tahap ini sistem itu diuji untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik dan tidak dapat kesalahan atau bug. Jika ditemukan kesalahan, maka sistem akan diperbaiki. Pihak yang terlibat adalah tester atau wisatawan travel Batam dan developer. Adapun output yang dihasilkan adalah hasil pengujian sistem. Selanjutnya ada atau tahap terakhir adalah implementasi dan pemeliharaan sistem. Nah, pada tahap terakhir ini adalah implementasi sistem kepada pengguna untuk melakukan pemeliharaan sistem agar tetap berjalan dengan baik dan terstruktur. Adapun pihak yang terlibat ada developer, administrator, dan pengguna atau wisatawan. Output dari tahap ini adalah sistem yang telah digunakan dan dipelihara. Baik, sebagai kesimpulan, berdasarkan artikel jurnal yang dianalisis, proses pengembangan aplikasi Batam Travel dilakukan menggunakan tahap System Development Life Cycle atau SDLC yang terdiri dari 6 tahap, yaitu analisis sistem, spesifikasi kebutuhan, perencanaan sistem, pengembangan sistem, pengujian sistem, serta implementasi dan pemeliharaan sistem. Nah, melalui tahapan tersebut, proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara terstruktur sehingga aplikasi yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan kebutuhan pengguna atau wisatawan.
Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.